Kiai itu kan punya sanad tradisi ya, yang sudah turun temurun. Jadi tidak hanya bisa dibaca atau di framing dari satu kasus saja kemudian memberikan penilaian yang salah. Ini untuk juga, membanggakan guru saya misalnya. Ayo kerja yang benar agar para masyayikh kita itu bangga dengan kita. Betul. Panggilan yang luar biasa, dan dia akhirnya mengalami fase yang namanya min haitsu la yahtasib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin la haula wala quwata illa billahil azim. Amma ba'd. Kembali lagi bertemu dengan saya Abdullah Hamid di Dunia Santri Podcast. Pada kesempatan ini kita kehadiran tamu. Beliau luar biasa, jauh-jauh dari Jember ya, meluangkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Gus Yunan. Waalaikumsalam. Sehat Gus, kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau ketemu Mas Hamid selalu sehat. Beliau ini baru pulang dari haji ya. Jadi nanti kita minta doa ke beliau ya. Yang penting doanya doa yang baik-baik itu ya Gus ya. Siap. Gimana kabarnya Gus? Selalu baik, alhamdulillah. Selalu baik, alhamdulillah. Gus, kemarin beberapa minggu yang lalu ya, di berita-berita kita diramaikan dengan berita salah seorang tokoh politik ya yang dicopot dalam tanda kutip ya posisinya di salah satu partai karena beliau menceritakan dalam tanda kutip mengucapkan kata-kata yang menurut dia itu benar, tapi secara seluruh masyarakat itu tidak terima dan mencederai lah nama dari pesantren dan kiai. Gimana Gus, bisa diceritakan Gus terkait tentang itu, bagaimana pada waktu itu yang viral itu loh, amplop untuk kiai. Gimana itu? Saya kan saya sebenarnya enggan bercerita tentang itu. Jadi cuman karena ini perlu di-clearkan ya, agar masyarakat tahu bahwasanya amplop kiai itu adalah tradisi filantropi masyarakat kita yang berada di wilayah-wilayah yang masih belum tersentuh mungkin logika-logika filantropi modern yang diakumulasi melalui lembaga-lembaga filantropi. Jadi personifikasi seorang kiai itu memang di mata masyarakat memang 24 jam kiai itu berkhidmat kepada masyarakat. Jadi ketika masyarakat memberikan sesuatu kepada beliau, itu adalah apresiasi kedermawanan masyarakat terhadap apa yang telah dilakukan dan diperjuangkan oleh kiai. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Ini tradisi yang sudah lama dibangun di dalam simbiosis masyarakat kita. Masalahnya adalah materi itu disebutkan di tempat dan waktu yang tidak tepat, Gus. Betul. Ya, jadi beliau itu diminta ngisi di Komisi Pemberantasan Korupsi, dan pada waktu itu beliau ketika ngisi memberikan contoh pengalaman yang menurut saya ini kurang pas gitu loh, Gus. Nah, itu gimana Gus menurut jenengan? Jadi mungkin sesuatunya itu oke, tapi ditempatkan di sesuatu yang tidak pas gitu. Oke, benar. Wad'u fi ghairi mahallih kan katanya dolim kalau santri kan gitu. Jelas sangat dolim, dan itu menimbulkan presiden buruk terhadap tradisi yang luar biasa itu. Karena kan beda ya, era agraris, era tradisionalis agraris, terus kemudian ada era industri dan ada era informasi. Ketika sesuatu norma yang disampaikan, tradisi kebiasaan agraris itu kadang-kadang tidak kompatibel dengan logika modern, tidak sesuai. Yang dianggap salah ternyata memiliki value yang berbeda di sana. Jadi seperti itu. Ya bisa jadi petinggi partai ini dia tidak memahami, tidak berasal dari tradisi itu. Dia orang baru, orang lain. Jadi seperti itu. Jadi kalau dia menyampaikan dengan logika dan pembacaan yang berbeda, maka efeknya adalah fitnah terhadap pesantren sebenarnya. Betul. Itu sejak zaman Belanda, misalnya dalam beberapa literatur kita tahu
kiai sendiri yang membiayai pesantren itu. Yes. Kiai sendiri yang berjuang mengamalkan dengan seluruh tenaganya. Kemudian muncul tradisi balas budi dari masyarakat, ya kan? Dari sisi logika sosial aja semacam itu. Jadi dari sisi balas budi dan mereka dengan serta-merta dengan bangga dengan bangga berterima kasih dan mendarmakan semua apa yang mereka miliki untuk mengapresiasi kerja suci para kiai-kiainya dan itu berdampak kepada keberkahan kehidupan dia. Dan beliau mempunyai salah satu keyakinan bahwa dalam tanda kutip memberikan bisyarah kepada kiai itu adalah bagian dari tabarukan. Betul. Agar rezekinya itu berkah. Betul. Karena bagaimanapun dia sampai detik ini itu tidak jauh dari doa dan support dari kiai. Betul. Ya. Dan itu terjadi di wilayah-wilayah yang memang tradisional jadi seperti itu. Walaupun beberapa pesantren mungkin sudah memiliki organisasi filantropi modern, ada LAS di pesantren. Ya. Tetapi tradisi ini tidak bisa diputus sedemikian hingga dengan hadirnya filantropi modern di pesantren. Kita tetap mengapresiasi karena ini merupakan bagian dari kesinambungan, silaturahim, terus kemudian doa-doa, keterhubungan antara guru dan murid, antara muhibbin kiai dengan kiainya. Dan ini tidak membuat kiai itu menjadi buruk, tapi kiai memang punya kedermawanan pula dalam mentasarufkan rezekinya untuk kebesaran pesantrennya. Dan pesantrennya kembali kepada masyarakat. Jadi ini merupakan apa circle yang tidak berhenti pada satu orang dan berdampak kepada kekayaan pribadi, tidak. Dan semuanya saling berbagi, semuanya saling menguntungkan dalam rangka untuk izul Islam wal muslimin, seperti itu. Dan mungkin lupa Gus, beliau itu juga banyak sekali masyarakat yang datang ke kiai itu tidak hanya memberikan tapi juga banyak yang minta. Jadi pengalaman saya itu ketika beberapa kiai itu ada seseorang masyarakat yang datang kepada kiai, bahkan diceritakan Gus Dur juga, termasuk Mbah Maimun Zubair juga, ada yang lagi bangun masjid minta bantuan dari kiai, ada yang bangun pesantren, ada yang untuk membangun itu. Jadi intinya kiai itu tidak hanya menerima tapi juga lebih banyak memberi, ya Gus ya. Betul. Dan dalam beranda dalam kiai kita harus tahu narasi-narasi yang disampaikan oleh para orang-orang dekat kiai, bahwasanya para kiai itu punya banyak dompet. Nah, jadi satu dompet ini yang diberikan orang lain itu diberikan lagi ke yang lain. Ya ini untuk keluarganya adalah hasil jerih payah dia sendiri. Biasanya seperti itu. Dan ini tidak dicampur aduk. Mereka itu orang-orang yang punya visi kewiroian yang sangat sustainable sampai dunia dan akhirat. Jadi ini tidak bisa dibaca hanya satu kali bacaan. Jadi ada variabel-variabel yang harus diinvestigasi lebih mendalam untuk mereka itu paham bahwasanya ini tradisi yang sudah sangat luar biasa mengakar di pesantren kita, dan itu tradisi baik. Dan saya pernah dapat cerita dari Mbak Alisa Wahid itu pernah Gus Dur itu juga, bahkan Gus Dur itu termasuk orang yang kata Mbak Alisa tidak punya dompet. Betul. Karena terkadang orang datang adanya uang berapa ya dikasihkan ke orang. Bahkan pada suatu saat itu pernah Gus Dur itu dalam tanda kutip pinjam uangnya Mbak Alisa sampai seperti itu. Dan kalau orang hanya melihat orang itu mengamplopi kiai, dia lupa kalau kiai juga sering bahkan lebih banyak memberi, ya Gus ya. Betul. Bahkan ada filosofi di pesantren itu bagi para kiai-kiai itu filosofi kantong bolong. Nah, kiai kantong bolong. Iya, kita kantong bolong. Terus apa yang diperoleh sekarang harus ditasarufkan sekarang. Itu juga terjadi. Jadi banyak value-value yang harus dibaca. Tidak hanya hasil akhir saja. Kok enak kiai diamplop. Tidak seperti itu. Tapi ini banyak nilai ya, banyak layer-layer yang harus diselami oleh masyarakat sehingga narasinya itu jadi utuh gitu. Betul. Tidak hanya sekedar lihat dari luarnya. Iya, dan yang dibaca oleh salah satu petinggi partai itu adalah narasi yang tidak utuh, dan itu akan sangat menciderai budaya-budaya yang sudah dibangun begitu adiluhung di pesantren-pesantren kita. Jadi tidak benar itu, ya harus dibaca secara utuh lah, dari hulu sampai ke hilir. Jadi seperti itu. Gitu, Gus. Jadi kemarin itu saya membaca sebuah berita ini viral ya. Ceritanya itu salah seorang ketua PCNU di Kota Malang ketika mau konferensi cabang itu teman-teman itu kaget ya. Kenapa? Karena untuk membiayai konferensi itu ternyata Gusnya ini ketika menjadi ketua PCNU itu
amplopnya mulai ketika beliau diamanai sebagai ketua PCNU sampai 5 tahun beliau demisioner itu dikumpulkan. Pokoknya selama amplopnya kepadanya itu ketua PCNU Kota Malang itu beliau tidak berani untuk dirinya sendiri seperti yang jenengan ceritakan. Betul. Dan ketika beliau ingin selesai berkhidmah itu amplopnya 100% ya dihitung dan dikembalikan lagi untuk membiayai konferensi. Ya, ini viral Gus Is ketua PCNU Kota Malang dan saya yakin kiai-kiai yang lain juga melakukan hal yang sama ya Gus. Betul, dia membedakan antara uang pribadi yang hasil keringatnya sama uang-uang yang lain untuk ditasarufkan kepada orang lain gitu ya Gus ya. Betul. Jadi kiai itu kan punya sanad tradisi ya, yang sudah turun temurun. Jadi tidak hanya bisa dibaca atau di framing dari satu kasus saja kemudian memberikan penilaian yang salah. Betul. Tetapi banyak value yang harus dibaca sehingga utuhlah gambaran seorang kiai itu. Mereka yang datang kiai hanya satu kali tidak bisa menyimpulkan apa-apa. Jadi seperti itu. Dia harus khidmat di sana, bertemu dengan beliau 24 jam selama 1 tahun, 2 tahun, beliau akan tahu wajah kedermawanan, wajah kemuliaan para masyayikh. Melihat lebih utuh lah ya. Lebih utuh masyayikh kita. Dan itu adalah mata air keteladanan. Kenapa seorang anak kiai ketika mondok ke satu kiai temannya, abahnya misalnya, dia tidak hanya disuruh ngaji, tapi kamu khidmat toh, kamu layani beliau, gurumu itu datang ke dalamnya, apa yang harus saya lakukan, mulai dari menata sandal sampai kemudian kehidupan menjelang tidur beliau, semuanya itu menjadi suri tauladan bagi seorang anak nanti ketika menjadi seorang kiai. Nah, sanad-sanad tradisi itu terbaca. Nah, orang kan tidak membaca narasi itu hanya sekedar untuk bombastis dan pukulan-pukulan politis mungkin seperti itu sehingga muncul presiden buruk terhadap satu tradisi tertentu. Kalau dia membaca secara utuh, wah sudah keterkaguman itu akan muncul. Narasi-narasi seperti itu banyak, seperti jenengan misalnya cerita tentang yang di PCNU Malang. Terus kemudian dan itu banyak sekali cerita-cerita demikian. Kalau Anda tanya kepada santri, pasti santri bisa menceritakan itu dari masa ke masa, bagaimana Kiai A, bagaimana Kiai B, bagaimana Kiai C, semuanya bercerita. Tidak hanya persoalan amplop saja, itu terlalu naif lah kalau bicara dan tidak utuh dan mereduksi semua nilai-nilai yang seharusnya ada dan utuh. Nilai-nilai baik itu direduksi. Ya, betul. Bahkan Gus, dengan tadi cerita banyak kiai-kiai yang mulai zaman Belanda bahkan sampai saat ini tuh membiayai pesantren dan khidmat ummah dari hasil jeripayahnya sendiri ya Gus ya. Saya juga punya pengalaman, Mbah Yai saya dari pesantren madrasah saya di Kudus itu usianya hampir 1 abad Gus, 100 tahun. Sampai sekarang itu masih menghindari dalam tanda kutip ya bantuan dari pemerintah karena Mbah Yai punya prinsip yang mungkin belum banyak orang yang tahu tentang tradisi-tradisi kiai, bagaimana seorang kiai itu yang wirai, sangat hati-hati termasuk dari manapun hasilnya. Jadi kalau orang melihat sesuatu kemudian dia mengeneralisir ya sesuatu itu kurang pas ya Gus ya. Jadi tidak semudah itulah kemudian fenomena kemunculan seorang kiai itu tidak semudah itu. Seorang kiai itu dalam tindakan sosialnya itu selalu bertemu pada nilai-nilai fikih dan usul fikih. Beliau selalu memberikan referensi kepada kehidupan dia, walaupun dia tidak cerita dalil, tapi ketika dia berbicara dan ditanya secara langsung pasti dia memberikan uraian yang semuanya itu nutrisi ilmu. Bahkan, yang membuat kita terbelalak itu seperti itu. Bahkan dalam tanda kutip tindakan beliau itu berarti bagian dari dalil itu sendiri. Betul. Ini dalam rangka tidak memberikan penilaian banyak kiai sempurna, tetapi kiai sudah berusaha semaksimal mungkin menampakkan kesempurnaannya kepada para santri. Jadi itu adalah dalam rangka memberikan layanan suri tauladan dari hanya sekedar dalil. Jadi ada dalil yang berjalan. Dan itu adalah komitmen para kiai kita itu dalam beristiqomah memberikan pengajian-pengajian dan itu semuanya kehidupan dia. Jadi itu semuanya adalah pengabdian dia. Mulai ada yang pagi sampai malam itu ya duduk aja itu. Ngaji. Dan ngaji aja, duduk nemui tamu. Bayangkan kehidupan kita seperti itu, nggak mungkin kuat kita duduk ngaji nemui tamu. Kita terus dikit-dikit langsung keluar ngopi kan gitu, dikit-dikit
ketemu nggak betah. Bagaimana tidak? Ada orang kiai itu kan membaca satu dimensi saja. Saya senang kalau ada Gus Bahak cerita banyak dimensi, itu kan bisa memberi warna yang utuh terhadap pelangi-pelangi yang ada di dalam beranda dalamnya kiai. Misalnya seorang kiai kok nggak pernah bermasyarakat, kiai misalnya. Ya bagaimana bermasyarakat, tagihan-tagihan ngajinya itu mulai pagi sampai sore, dan ini umat anaknya, betul. anaknya orang, dan dia tidak sempat. Akhirnya kan sepupunya yang bermasyarakat, yang bagian tahlil ada sendiri, yang bagian ceramah ada sendiri. Jadi berbagi gitu. Jadi tidak bisa kemudian masyarakat kalau kiai ini tidak mau asosial, dia tidak mau bersosial karena punya ini sendiri lah ya. Terus kemudian dengan serta-merta mengatakan kiai ini memang nggak baik, hablum minannasnya, hasilnya seperti itu kan tidak benar itu. Sudah karena berbagi wilayah. Iya, sudah berbagi wilayah. Ada seorang kiai itu yang menerima tamu saja, karena tamunya santrinya ribuan. Bayangkan kalau dari pagi sampai sore, kalau 1.000 misalnya, yang 1.000 ini 1 minggu sekali ngirim ke rumahnya kiainya dan harus sowan ke kiainya. Berapa orang yang harus ditemui seorang kiai? Itu kan orang tidak berpikir betapa capeknya menjadi seorang kiai. Misalnya seperti seandainya. Jenengan capek enggak menjadi kiai? Saya kan masih belum makom kiai, masih ikut jenengan. Oke. Berarti ketika ada seorang yang mengatakan sesuatu yang kurang pas, mungkin beliau belum tahu ya Gus ya, bagaimana kebaikan-kebaikan dari kiai, dan kiai ini punya seperti tadi ya, ladang dakwah masing-masing. Ada yang memang ladang dakwahnya beliau di pesantren ngajar, ya full ngajar terus. Ada yang bergabung dengan masyarakat dan seterusnya. Ya Gus. Bahkan saya dapat cerita Mbah Yai saya yang di Kudus ini namanya Ki Haji Ma'ruf Irsyad Gus. Itu ketika meninggal, majelis taklimnya dibagi anak, mantu, cucu, itu keberatan Gus. Padahal Mbah Yai itu dulu sendirian loh. Ketika beliau sudah meninggal kan mewariskan ini ya, majelis taklim di orang desa, di masjid dan seterusnya. Itu sampai anak cucunya Masya Allah. Dulu beliau sendirian, tapi ketika dibagi itu dalam tanda kutip itu agak keberatan. Bagaimana kekuatan khidmah seorang kiai di masyarakat itu ya. Dan itulah kiai-kiai kita itu jadi luar biasa. Apalagi kiai-kiai pendiri ya, generasi pertama pesantren itu semuanya tirakat. Energinya luar biasa. Itu bahasa pesantrennya mungkin berangkat dari satu riyadhah, satu tirakat, tapi membuat dia memiliki energi yang luar biasa. Sehingga kekuatan rohaninya itu kuat sekali ya? Bisa memberkahi lah di setiap langkahnya. Waktunya itu sangat, mulai pagi sampai sore hari itu bermanfaat semuanya, nutrisi semuanya, ngaji semuanya. Itu hal-hal yang tidak mungkin dilampaui oleh seorang awam, pasti sambat lah kalau orang awam. Tapi dia itu menjadi passion beliau. Kalau nggak ngaji malah sakit semua misalnya. Itu luar biasa. Itu yang harus kita apresiasi dari beliau. Dan beliau ini adalah penjaga gawang nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia ini. Jadi seperti itu. Oke, gitu teman-teman. Jadi jangan melihat sesuatu itu dari satu bagian, tapi lihatlah sesuatu itu dari dalam tanda kutip keseluruhan ya. Sehingga kalau membilang sesuatu, mengatakan sesuatu tidak tergeneralisir, apalagi sesuatu dia tidak tahu dengan sesuatu itu gitu. Kalau dalam bahasa pesantren, kalau belum tasawur nggak boleh tasdek kan gitu. Betul sekali. Guys, kita lanjut tentang jenengan kan disertasinya kan tentang entrepreneur santri ya. Tentang bagaimana santri itu harus mempunyai jiwa wirausaha ya. Gimana Gus? Mungkin bisa sedikit diceritakan kepada teman-teman ini. Saya tidak sefokus itu kepada entrepreneur santrinya, tapi saya memfokuskan diri kemarin itu pada transformasi ya, transformasi etos ngaji menuju etos bisnis. Nah ini santri unik ini, santri unik. Jadi, gimana Gus? Bisa dijelaskan bagaimana transformasi yang awalnya etosnya itu ngaji terus digeser menjadi etosnya bisnis itu? Jadi etos kerjanya luar biasa. Ini sesuai lah. Jadi kita harus bicara dasar dari salah satu ngaji yang ada di pesantren itu ada namanya kitab Ihya Ulumuddin misalnya. Nah, Al-Ghazali itu pernah mengatakan di dalam satu tulisan kitabnya itu,
di antara modal yang terpenting di dalam berbisnis ya, bermuamalah atau perniagaan itu adalah bukan modal harta, tapi bukan modal keterampilan, tetapi modal pertama adalah akhlak. Nah, ini yang menjadi dasar. Saya kira. Nah, beberapa kiai yang akhlakul karimah tentunya kan, karena akhlak kan ada dua. Betul, akhlakul karimah. Ya. Nah, kalau akhlakul karimah itu sudah punya, maka modal ini akan berkembang nanti mengawal modal-modal yang lain. Ini yang tidak dimiliki. Prinsip dasar ini yang tidak dimiliki. Akhlakul karimah. Jadi di antara bisnis-bisnis sekuler tidak dimiliki ini. Nah, oleh karena itu ada satu pesantren yang tidak saya sebutkan mereknya. Ini pesantren. Berarti temuan Anda di sini ya, akhlakul karimah sebagai value. Pesantrennya besar, itu mampu mendorong para santrinya itu untuk profesional. Dari awal, dari etos dia mengaji yang luar biasa, ada digeser menjadi bisnis. Betul. Jadi value-nya tetap sama, tapi ketika sudah selesai dia dari pesantren itu bergeser. Value itu dari ngaji adalah bagian dari tabarukan, maka dia membesarkan bisnis pesantren itu ternyata bagian dari tabarukan. Jadi ada pergeseran. Tetapi pergeseran ini baik karena di dalam bisnis itu akhirnya muncul integritas. Jadi SDM-nya menjadi SDM yang unggul. Ketika ditanya seorang santri, loh Kiai saya enggak bisa komputer. Kamu saya pilih itu bukan karena bisa komputer, tapi karena akhlakmu bagus. Kalau kamu nggak bisa komputer, kalau kebutuhannya adalah belajar marketing dan komputer, besok saya datangkan guru. Kita adakan sekolah marketing. Dalam 2 bulan dia bisa marketingnya itu dah input. Tapi akhlak tidak bisa dibeli selama 2 bulan itu. Yang akhlak inilah, akhlakul karimah inilah yang dibeli selama dia laku nyantri di pesantren. Nah, ini yang menjadi prinsipnya, sehingga anak-anak santri ini diasporanya luar biasa. Bisnis pesantren menjadi unggul dan mereka itu bekerja dengan senang hati karena kan tidak semata-mata ada duit di sana, tetapi ada cuan di sana, tetapi ada panggilan jiwa, ada ini untuk khidmat, ini untuk keberkahan, ini untuk membanggakan guru saya misalnya. Ayo kerja yang benar agar para masyayikh kita itu bangga dengan kita. Betul. Panggilan yang luar biasa, dan dia akhirnya mengalami fase yang namanya min haitsu la yahtasib. Jadi dia tidak hanya dapat cuan di situ, tapi sesuatu yang tidak dia sadari menimbulkan cuan, dia pun dapat gitu. Dan itu semuanya selesai. Batinnya dia tenang, beribadah juga nyaman, tetapi ambisi duniawinya tidak semenggebu-gebu orang-orang yang tidak ada sambungan dengan para masyayikhnya. Jadi seperti itu. Itu yang saya temukan. Berarti dia secara finansial juga dapat, kemudian secara material juga terus kemudian spiritual apalagi. Dapat semuanya lah ya. Betul. Dan para kiai itu kan selalu memberikan wejangan pada santrinya. Kalau kamu membuat meja, pasti kolong itu ada. Nah, rezekimu itu kolong itu. Jadi kamu nggak usah berorientasi pada kolongnya. Kalau kamu buat meja, pasti kolong ada. Kalau nggak mungkin kan sebuah meja itu nggak ada kolongnya gitu. Nah, seperti itu salah satu doktrin dari pengembangan bisnis, dan bisnisnya luar biasa, dan mereka itu juga lompatannya luar biasa. Orang kaget, iki santri kok bisa coding gitu. Saya heran kok bisa coding. Jadi ini komputer untuk perdagangan itu dia yang coding buat ini, buat database aplikasi. Laporan keuangan. Itu dia tak tanya kenapa sampean bisa gini, karena kata kiai kalau ilmu yang kelihatan itu dipelajari, tetapi yang tidak bisa dipelajari itu adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu harus berproses bersama seorang guru yang luar biasa. Jadi seperti itu. Dan itu prosesnya di pesantren. Jadi pesantren itu tetap supporting sistem pembangunan akhlakul karimah memang. Tetapi kita tahu bahwasanya beberapa pengamat modern yang bicara tentang kesuksesan, modal sosial itu kesuksesan seseorang adalah kecerdasan emosinya. Misalnya seperti itu. Itu saya kira sinkron dengan pemahaman orang-orang terdahulu seperti Salafus Saleh Imam Ghazali yang mengatakan modal sosial kita dalam bermuamalah itu yang pertama adalah akhlakul karimah dulu, bukan uangnya, bukan relasinya, tapi akhlak ini menjadi mentalnya itu. Jadi ada kesabaran yang tumbuh, ada kejujuran yang diutamakan, ada ketelatenan dalam
pelayanan, servis dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu sudah luar biasa sekali dan itu value-value yang ada di pesantren. Qodamul hikmat ala ta'allum itu kan value dalam etos belajar kan seperti itu. Hikmat dulu, layani para guru, layani semua kebutuhan pesantren, baru menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmunya. Malu kalau kita menuntut ilmunya tetapi kita tidak mampu memberikan yang terbaik kepada pesantren dan guru-guru kita. Misalnya seperti itu. Semuanya value-value yang kemudian ditransformasi kepada pengembangan pusat bisnis, dan pengembangan pusat bisnis ini adalah untuk kemandirian pesantren. Nah, itu luar biasa. Kalau bahasanya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, beliau mengatakan kepandian bisa dicari dengan membaca. Betul. Tapi keberkahan hanya bisa dicari dari berkhidmah, dan kebermanfaatan ya hasil dari ridho seorang guru. Benar ya guys ya? Betul. Dan itu adalah narasi-narasi suci yang ada dalam teks-teks klasik ulama salafus saleh di pesantren kita. Dan di luar pesantren tidak diajarkan untuk itu. Belum diajarkan. Spesial di pesantren. Belum diajarkan. Jadi pesantren daya saingnya memang di situ dan keunggulannya di situ, dan sampai kapanpun akan di situ menjadi karena sanad pesantren memang kepada Rasulullah SAW, di mana beliau buistu diutami memakarimul akhlak. Jadi sambung sudah. Jadi Rasulullah diutus tiada lain untuk menyempurnakan akhlak. Jadi saya teringat Gus di momen-momen kalau saya membaca Sirah Nabawiyah, itu momen yang paling saya ingat sampai detik ini itu momen Fathu Makkah. Kenapa? Karena pada waktu itu Nabi dari Madinah menaklukkan Makkah, di mana di Mekah beliau diembargo, dicaci, dimaki, dihina, dilecehkan, diusir dari tanah kelahiran, dan beliau kembali ke situ tanpa mempunyai dendam. Beliau mengatakan siapa yang masuk di rumah Abu Sufyan aman, siapa yang menutup rumahnya aman, dan seterusnya. Itu salah satu contoh konkret dari akhlak Rasulullah ya guys. Akhlak Rasulullah. Dan itu nanti bisa dikembangkan pada sikap kebangsaan kita juga ya kan. Jadi dan itu memang value yang ada di pesantren. Jadi tidak heran kalau orang pesantren itu suka toleran, terus memberikan apresiasi terbaik kepada para tetangganya dan sebagainya, karena itu ajaran-ajaran yang sebenarnya seolah-olah remeh. Jadi tidak sampai kepada pendirian negara Islam apa, tidak seperti itu, tapi berangkat dari persoalan akhlak kesehari-harian kita. Bagaimana tetangga kita, bagaimana teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, sudahkah mereka tersambung dengan cahaya-cahaya Rasulullah SAW, tersambung dengan nurnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita tugas kita jadi tidak bicara tentang sistem muluk lebih sistem dan lebih utopis ya. Dan nanti akan terganjal kalau kita terlalu muluk, itu kan nafsunya terlalu tinggi. Nah, nafsu yang terlalu berluap-luap itu juga rawan untuk disalahgunakan oleh setan dalam yuwaswisu fi sudurin nas. Seperti itu. Terakhir Gus, mungkin ada sesuatu pesan dan kesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman santri di seluruh Nusantara Gus. Baik, kalau para santri bagi saya tetap optimis dan harus percaya diri bahwasanya apa yang telah dilakukan para masyayikh kita itu adalah merupakan sinambungan aktivitas yang menerjemahkan value-value yang bersanad sampai kepada Rasulullah SAW, dan kita sudah benar dan teruskan perjuangan itu, terus husnudzon kepada para masyayikh kita, dan insya Allah pada suatu saat nanti Allah akan membuka keberkahan-keberkahannya dan mensukseskan kalian semuanya sampai kepada cita-cita yang kalian harapkan. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Gus ya. Demikian teman-teman podcast kita pada kesempatan malam hari ini. Intinya menjadi seorang santri itu harus punya spirit, percaya diri, karena kita, kalau saya mengulang-ulang, punya dua hal. Yang pertama kita punya guru, yang kedua kita punya ilmu, maka percayalah kepada diri Anda sendiri. Terima kasih Gus Yunan atas waktu dan ilmunya. Mohon maaf, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.